Selamat datang di podcast animasi episode Kebangkitan Bangsa Timur. Di sini kita akan mengupas tuntas tentang tokoh pelopor di bangsa Timur yang telah menginspirasi dunia. Halo semuanya, saya Krisna Diningrat sebagai host di acara ini. Dan hari ini kita akan memulai petualangan baru dalam memahami kebangkitan bangsa Timur. Bersama saya ada 4 teman hebat saya yang akan membahas tentang tokoh pelopor kebangkitan bangsa Timur. Hai, saya Raihan Irfansyah Basuki, bisa dipanggil Rehan. Hai, saya Cekanila Juliantika, bisa dipanggil Nila. Salam kenal semuanya. Halo, saya Zalia Sainakila, biasa dipanggil Ina atau Alia. Halo, saya Diana Malia, bisa dipanggil Diana. Tonton sampai habis ya, biar bisa menambah wawasan. Selamat menonton. Baiklah, mari kita mulai dengan pembahasan mengenai sejarah kebangkitan bangsa Timur. Apa sih yang kalian ketahui tentang kebangkitan bangsa Timur? Setahu saya, kebangkitan bangsa Timur itu ada banyak ya, kayak Cina, Turki, Filipina, Myanmar, dan India. Wah, iya tuh betul. Setahu saya di Cina itu namanya Sun Yat-sen. Dia lahir pada tanggal 12 November 1866 dan meninggal pada tanggal 12 Maret 1925. Dimakamkan di Monumen Sun Yat-sen, Nanjing, Jiangsu. Dia biasa dikenal sebagai Bapak Bangsa di Tiongkok. Sun Yat-sen sendiri adalah pemimpin revolusi yang menggulingkan dinasti Qing dan mendirikan Republik Cina. Sun Yat-sen dikenal juga dengan gagasan 3 prinsip rakyat atau Sanminzuyi, yaitu 1. Nasionalisme atau Minzu, yaitu menekankan pentingnya persatuan dan kebebasan nasional serta perlawanan terhadap dominasi asing. Yang kedua, demokrasi atau Minkuan, yaitu mengadvokasi pemerintahan yang berdasarkan kehendak rakyat dan hak-hak sipil, termaksud hak untuk memilih dan dipilih. Dan yang ketiga, kesejahteraan rakyat atau Minseng, yaitu fokus pada peningkatan kondisi ekonomi dan sosial rakyat, termaksud reforma agraria dan pengembangan industri, yaitu beberapa gagasan dan ideologi yang dikeluarkan oleh Sun Yat-sen, tokoh pelopor Cina. Oh, keren juga ya tokoh pelopor di Cina. Selain Cina, ternyata Turki punya tokoh pelopor juga loh. Wah, siapa tuh? Namanya itu Mustafa Kemal Atatürk. Namanya panjang juga tuh. Ya, kita panggil aja Mas Mustafa. Nah, jadi Mas Mustafa ini lahirnya tanggal 19 Mei 1881 dan meninggal pada 10 November 1938. Pada saat Mas Mustafa lahir, dia merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Mas Mustafa ini dididik di sekolah militer dan menunjukkan kecakapan luar biasa dalam strategi dan taktik militer. Pada 29 Oktober 1923, Republik Turki secara resmi diproklamasikan dengan Mas Mustafa sebagai presiden pertamanya. Ia diberi gelar Atatürk yang berarti Bapak Bangsa Turki. Untuk ide gagasan yang dikeluarkan oleh Mas Mustafa ini lumayan banyak loh, yaitu yang pertama sekularisme, memisahkan agama dari urusan negara. Ia menghapuskan kekhalifahan Ottoman pada tahun 1924, menutup sekolah agama, dan mengganti hukum syariah dengan sistem hukum sipil berdasarkan model barat. Yang kedua, modernisasi pendidikan, mengganti alfabet Arab dengan alfabet Latin untuk bahasa Turki, serta mendirikan sekolah-sekolah sekuler. Yang ketiga, emansi wanita, memperkenalkan hak-hak sipil untuk wanita, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, serta mendorong partisipasi wanita dalam kehidupan publik dan profesional. Yang keempat, reformasi ekonomi, mendorong industrialisasi
memperkenalkan sistem ekonomi yang modern, dan memperkuat infrastruktur negara. Yang kelima, identitas nasional. Menguatkan identitas nasional Turki dengan mempromosikan bahasa dan budaya Turki, serta menekankan pentingnya kebanggaan nasional. Oh, jadi Mas Mustafa ini merupakan presiden pertama ya? Menurutmu Alia, ada yang lebih hebat gak dari Mas Mustafa yang udah diceritain Rehan tadi? Menurutku sejauh ini semuanya hebat sih, tapi aku juga punya cerita tentang tokoh pelopor Filipina loh. Wih, ceritain dong biar bisa nambah wawasan juga. Oke, untuk tokoh pelopor Filipina itu ada yang namanya Jos Rizal. Kita panggil aja Mas Rizal ya biar gampang. Jadi Mas Rizal ini lahir pada 19 Juni 1861 dan meninggal pada tanggal 30 Desember 1896. Mas Rizal ini menunjukkan kecerdasan yang luar biasa sejak usia dini. Dan orang tuanya mengirimkannya ke Manila untuk belajar. Lalu kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Santo Tomas di Manila. Dan kemudian di Universitas Central de Madrid di Spanyol, di mana ia meraih gelar dalam bidang kedokteran. Mas Rizal ini make karya sastra sebagai alat utamanya untuk mengkritik pemerintahan kolonial Spanyol. Dia tuh menciptakan 2 karya loh, yaitu yang pertama ada No Limit Tengger yang dibuat pada 1887. Novel ini menggambarkan kehidupan masyarakat Filipina di bawah penjajahan Spanyol, menyoroti ketidakadilan sosial dan penyalahgunaan kekuasaan oleh gereja dan pemerintah kolonial. Lalu yang kedua itu ada El Filibusterismo yang terbit pada tahun 1891. Novel ini merupakan kelanjutan dari No Limit Tengger dan menggambarkan perjuangan revolusioner melawan penindasan kolonial. Selanjutnya, untuk gagasan yang dikeluarkan oleh Mas Rizal itu sendiri, yang pertama ada yang namanya reformasi sosial dan politik. Mas Rizal mengadvokasikan reformasi dalam sistem-sistem pemerintahan kolonial, termasuk perwakilan Filipina di Parlemen Spanyol, hak-hak sipil bagi warga Filipina, dan penghapusan korupsi. Yang kedua ada pendidikan. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk kemajuan dan pencerahan bagi masyarakat Filipina. Mas Rizal mendirikan sekolah-sekolah juga loh, dan mendorong pendidikan bagi semua lapisan di masyarakat. Yang ketiga ada kesetaraan rasial. Mas Rizal menentang sekali diskriminasi rasial dan memperjuangkan hak-hak yang sama bagi semua orang, terlepas dari asal-usul etnis mereka. Lalu yang keempat ada identitas nasional. Mas Rizal berusaha untuk membangkitkan kesadaran nasional di antara rakyat Filipina dan mendorong mereka untuk menghargai budaya dan sejarah mereka sendiri. Oh, ternyata cara mengkritik pemerintahan tidak hanya dengan demo ya, tapi bisa lewat karya sastra juga. Keren Mas Rizal. Nah iya, dia menciptakan perubahan dengan karyanya sendiri loh. Walau pastinya banyak perjuangan lain yang tidak tertulis. Cerita kalian pada hebat-hebat. Aku juga mau dong cerita tentang tokoh pelopor Myanmar. Wah, boleh tuh biar nambah wawasan juga. Jadi, untuk tokoh pelopor Myanmar yang pengen aku ceritain itu, dia bernama Aung San. Dia lahir pada 13 Februari 1915 dan meninggal pada 19 Juli 1947. Aung San berasal dari keluarga kelas menengah dan menunjukkan minat dalam politik sejak muda. Aung San bersekolah di Universitas Rangon, di mana ia aktif dalam gerakan mahasiswa dan menjadi salah satu pemimpin Liga Mahasiswa Universitas Rangon. Pada tahun 1938, Aung San menjadi Sekretaris Jenderal Kongres Seluruh Burma untuk Kemerdekaan. Ia adalah salah satu pendiri Partai Komunis Burma dan kemudian mendirikan Tentara Kemerdekaan Burma dengan dukungan dari Jepang selama Perang Dunia II. Beberapa gagasan dan ideologi yang dikeluarkan Aung San yaitu 1.
Kemerdekaan nasional. Aung San berjuang untuk kemerdekaan penuh dari kekuasaan kolonial Inggris, menginginkan Burma yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, persatuan nasional. Ia menekankan pentingnya persatuan di antara berbagai etnis dan kelompok di Burma. Aung San mengadakan konferensi Panglong pada tahun 1947 yang menghasilkan kesepakatan antara pemerintahan pusat dan kelompok etnis minoritas untuk membentuk sebuah federasi yang adil. Yang ketiga, sosialisme. Aung San mengadvokasi prinsip-prinsip sosialisme termasuk reforma agraria dan kebijakan ekonomi yang adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 4. Pemerintahan yang demokratis. Ia mendukung pembentukan pemerintahan yang demokratis dengan hak-hak sipil dan politik yang dijamin untuk semua warga negara. Ya, jadi itu beberapa informasi terkait Aung San yang aku ketahui. Wah, tokoh pelopor itu benar-benar memberikan banyak inspirasi ya buat kita. Tapi kurang satu tokoh pelopor nih teman-teman. Mungkin kalian gak asing dengan namanya. Dia itu berasal dari India. Wah, siapa tuh? Kan dari India ada banyak. Iya sih, banyak. Tapi yang saya maksud tuh cuma satu. Apakah Rabindranath Tagore? Bukan, tapi Mahatma Gandhi. Oh, Mahatma Gandhi toh. Iya, jadi Mahatma Gandhi tuh lahir pada 2 Oktober 1869 dan meninggal pada 30 Januari 1948. Mahatma Gandhi merupakan tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan India dari penjajahan Inggris dan dikenal sebagai simbol perdamaian dan non-kekerasan. Ia berasal dari keluarga kelas menengah dan menikah pada usia 13 tahun dengan Kasturba Makhanji. Gandhi melanjutkan studi hukumnya di Inggris, di mana ia terpengaruh oleh gagasan-gagasan Barat tentang hak asasi manusia dan kebebasan individu. Berikut ini beberapa gagasan dan ideologi Mahatma Gandhi. Yang ke-1, ada ahimsa atau non-kekerasan. Prinsip bahwa semua bentuk kekerasan harus dihindari, bagi Gandhi, ahimsa bukan hanya cara hidup tapi juga strategi politik. Kedua, Satyagraha atau kekuatan kebenaran. Keyakinan bahwa perlawanan terhadap penindasan harus dilakukan dengan cara yang damai dan penuh cinta. Satyagraha menekankan pentingnya kekuatan moral dan spiritual dalam menghadapi ketidakadilan. Yang ketiga, ada Swadeshi. Mempromosikan penggunaan barang-barang lokal dan boikot produk-produk asing sebagai cara untuk mendukung ekonomi India dan melawan eksploitasi kolonial. 4. Ada Swaraj atau pemerintahan mandiri. Konsep kemandirian politik dan ekonomi yang melibatkan pengendalian diri dan tanggung jawab pribadi dalam kehidupan individu dan komunitas. Dan yang kelima, ada reforma sosial. Gandhi bekerja untuk menghapus diskriminasi kasta, memperjuangkan hak-hak perempuan, dan mempromosikan harmoni antaragama. Jadi gitu guys, cerita tentang Mahatma Gandhi. Wah, ternyata India punya cerita tersendiri ya. Iya, jadi jangan mengambil sisi negatif dari satu negara saja, tapi ambil juga sisi positif yang bisa kita pelajari. Iya nih, kebanyakan orang hanya tahu sisi negatifnya aja, di mana bahwa makanan India tidak higienis. Padahal, banyak loh makanan India juga yang ternyata pembuatannya sangat bersih, hanya saja tidak terekspos. Iya nih, yang seharusnya India punya nama baik, jadi tercoreng deh. Hanya karena video-video yang menampilkan pengolahan makanan di India yang gak higienis gitu. Jangan begitu ya teman-teman. Iya, gunakan sosial media dengan baik dan benar. Jangan mudah termakan hoaks. Selalu berhati-hati dalam memilih konten. Ya, jadi itu saja beberapa tokoh pelopor pada episode Kebangkitan Bangsa Timur. Di lain waktu, lain episode, kita harus sama-sama berbagi ilmu agar pengetahuan kita meluas dan menambah wawasan. Hari ini jadikan pembelajaran dan terus menjadi lebih baik di hari esok. Saya akhiri sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.